Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi aritmatika sosial, yaitu materi SMP atau MTS di kelas 7. Kali ini yang akan kita bahas adalah masalah diskon dan pajak. Apa itu diskon? Rabat atau diskon? Rabat artinya potongan harga, atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu, sehingga nanti harga bersih itu adalah harga kotor dikurang rabat atau diskon. Perhatikan contoh. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Artinya selain kaos itu didiskon 15%. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga Rp75.000 dan sebuah tas dengan harga Rp90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Jadi kita harus tahu dulu harga kotornya ya. Harga kotornya itu adalah harga satu kaos dan harga satu tas. Tadi kaosnya Rp75.000, tasnya Rp90.000. Jadi, kalau tidak ada diskon, maka Revi akan membayar Rp165.000. Tetapi toko itu memberikan diskon 20% untuk kaos. Berarti kita cari dulu potongan harga untuk kaos. 20% artinya 20/100 ya. Dikali harga kaos. 20/100 dikali Rp75.000. Dapat Rp15.000. Jadi potongannya itu Rp15.000. Lalu untuk tas, berarti kan 15% karena selain kaos diskonnya 15%. Berarti 15/100 dikali harga tas yang dibelinya tas ya, yaitu Rp90.000. 15 dikali Rp90.000 dibagi 100. Dapatlah Rp13.500. Jadi, Revi akan mendapat potongan dari kaos sebesar Rp15.000 dan tas Rp13.500. Total potongannya adalah Rp28.500. Berarti Revi harus membayar dari harga mula-mula yaitu Rp165.000 dikurang potongan harga atau diskonnya yaitu Rp28.500. Dapatlah nilai Rp136.500. Inilah yang harus dibayar oleh Revi. Untuk contoh berikut, perhatikan ilustrasi ini. Faida membeli satu buah celana. Setelah didiskon 25%, harganya menjadi Rp67.500. Berapakah harga awal celana tersebut? Untuk soal seperti ini konsepnya sama dengan menentukan harga beli saat diketahui persentase rugi. Mengapa demikian? Karena saat pedagang memberikan diskon, ini biasanya harganya menjadi lebih murah dari harga saat membeli. Ini harga jualnya ini lebih murah dari harga saat membeli. Jadi diskon itu bagi pedagang adalah kerugian. Seperti itu. Maka di sini harga awal sama rumusnya dengan harga beli ya. 100% dibagi 100% dikurang persentase kerugian. Ingat ya, materi sebelumnya, jika rugi, ini dikurang. Lalu dikali harga jual. Ini harga terjualnya seperti ini kan. Berarti ini dikali harga jual. Seperti itu. Kita selesaikan seperti biasa.
100% dikurang 25%, jadi 75%. Persen dengan persen habis, jadi kita tulis seperti ini ya. Dikali 67.500. Kita sederhanakan 100 dengan 75 sama-sama dibagi 25. 100 dibagi 25 dapat 4. 75 dibagi 25 3. Lalu yang ini masih bisa kita sederhanakan 675. Ini sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 1. 675 dibagi 3 dapat 225. Ini nolnya masih utuh ya. Berarti ini 22.500. Seperti itu. Kita kalikan 4 dikali 225. Dapatnya 900. Ya kan? Ada nolnya 2. Berarti nilainya itu 900, nolnya 2. Ditambah ini 2, berarti nolnya 4. Kalau nolnya 4 berarti 90.000. Seperti itu. Jadi saat membelinya itu harganya 90.000. Setelah dijual dengan memberikan diskon 25%, dijuallah 67.500. Sama kan konsepnya ya? Dengan harga beli saat diketahui persentase rugi. Jadi untuk kasus seperti ini, rumusnya menjadi seperti ini. Harga awal itu adalah 100% per 100% dikurang diskon dikali harga akhir. Kalau sebelumnya harga beli, ini harga jual. Kalau ini harga awal dikali harga akhir. Konsepnya sama. Oke, kita lanjutkan yang pajak ya. Untuk pajak, ada dua istilah dalam pajak, yaitu PPh dan PPN. Apa itu PPh? PPh itu adalah pajak dari penghasilan. Sedangkan PPN ini pajak pertambahan nilai. Biasanya ini saat kita belanja, ada pajak itu jadi bertambah bayarannya. Harga yang kita beli ditambah dengan pajak, jadi semakin banyak yang harus kita bayar. Saat kita makan, menginap di hotel, biasanya dikenakan PPN. Jadi, untuk PPh, ini berarti penerima gaji mengalami kerugian karena gajinya berkurang, dikenakan pajak. Dan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, ini mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Perhatikan contoh berikut. Paman memperoleh gaji sebulan 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. 360.000 itu dari gaji keseluruhan ini ya. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berapa gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, ini gajinya, ini gaji kotor nih. Dari gaji ini, ada yang tidak kena pajak, yaitu sebesar 360.000. Berarti, berapa rupiah yang kena pajak? Nah, kita cari seperti ini. Penghasilan yang kena pajak, berarti gaji keseluruhan dikurang gaji yang tidak kena pajak. Dapatlah segini. Nah, gaji yang inilah yang dikenakan pajak 10%. Jadi, pajaknya itu 10 per 100% ya, per 100 dikali 1.090.000. Kenalah 109.000. Ini pajaknya. Berarti paman menerima gajinya, gaji keseluruhannya, gaji kotornya ini 1.450.000 dikurang yang kena pajak tadi, yaitu 109.000. Jadi setiap bulannya paman menerima gaji 1.341.000 rupiah. Perhatikan contoh kedua. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000
dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Nah, ini yang tadi kita maksudkan PPN. Selain harga laptop, dia juga harus membayar pajak. Nambahnya berapa rupiah, seperti itu. Jadi kita cari dulu pajaknya 10%. 10% dari harga barang. 10 per 100 dikali harga barangnya, yaitu harga laptop 4.600.000, dapatlah 460.000. Maka Danang harus membayar harga laptop ditambah pajak, dapatlah seperti ini. Nah, itu konsepnya. Jadi untuk perhitungannya tidak Ibu tekankan, Ibu yakin kalian bisa. Jadi pahami saja konsepnya. Bagaimana? Mulai paham ya apa itu pajak? Silakan belajar. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.